Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Robiatul Adawiyah Rahab sebagai moderator sekaligus sebagai presentator pertama, Melisa Turulin Ginting sebagai presentator kedua, Aura Siska Maria Sinaga sebagai presentator ketiga, Mipta Mawarda sebagai presentator keempat, dan Tri Mahlisa sebagai presentator kelima. Di video kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Ragam Gerak pada Tumbuhan dan Fotosintesis. Selanjutnya, penyampaian materi yang dijelaskan oleh saya sendiri, Robiatul Adawiyah Rahab, gerak pada tumbuhan. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, baik manusia, hewan, tumbuhan, semuanya dapat bergerak. Namun, pergerakan yang terjadi pada tumbuhan berbeda dengan yang dilakukan oleh manusia dan juga hewan. Bagaimana tumbuhan dapat bergerak? Jika manusia dan hewan dapat melakukan gerakan aktif, maka tumbuhan hanya melakukan gerakan pasif. Gerakan pasif pada tumbuhan dapat terjadi setelah mereka mendapatkan rangsangan atau stimulus. Jadi, dapat kita ketahui bahwa gerak pada tumbuhan merupakan suatu respon terhadap rangsangan atau stimulus, baik yang berasal dari dalam tumbuhan maupun dari luar tumbuhan. Rangsangan tersebut seperti air, cahaya matahari, suhu, gravitasi bumi, sentuhan, dan bahan kimia. Kemudian berdasarkan penyebabnya, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak epionom, dan gerak higroskopis. Yang pertama, gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang berasal dari dalam sel atau dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom terjadi pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Kalau kita amati tumbuhan Hydrilla verticillata dengan menggunakan mikroskop, akan muncul struktur menyerupai tembok seperti pada gambar 2 di video ini. Struktur seperti tembok inilah yang dinamakan dengan sel daun yang di dalamnya terdapat cairan sitoplasma. Kalau kita amati lebih jelas lagi, di dalam cairan sitoplasma ini terdapat bulatan-bulatan kecil yang dinamakan dengan kloroplas. Dapat kita lihat pada gambar 2 di video ini, bulatan-bulatan yang berwarna biru dinamakan dengan kloroplas. Kalau kita amati lebih jelas lagi dengan menggunakan mikroskop, akan terlihat bahwa kloroplas tadi bergerak berotasi. Nah, gerak rotasi ini disebut dengan gerak siklosis. Gerak siklosis ini terjadi secara spontan dari dalam sel itu sendiri. Jadi, sesuai dengan pengertian yang sudah dijelaskan di awal, bahwa gerak endonom adalah gerak yang berasal dari dalam sel atau dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua, gerak epionom. Gerak epionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tumbuhan. Berdasarkan arah rangsangannya, gerak epionom dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Yang pertama, gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kemudian apa saja macam-macam dari gerak tropisme ini? Ternyata gerak tropisme juga bermacam-macam tergantung dari rangsangannya. Berdasarkan rangsangannya, gerak tropisme dibedakan menjadi fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, tikmotropisme, termotropisme, dan skototropisme. Yang pertama, gerak fototropisme. Gerak fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Contohnya, pertumbuhan ujung tanaman menuju arah datangnya cahaya matahari. Dapat kita lihat di video ini ada sebuah
ada cahaya di ujungnya. Kalau kalian kelihatan di situ ada tulisannya cahaya. Menurut gerak fototropisme ini, maka ujung tumbuhan itu akan menuju ke arah datangnya cahaya matahari. Kemudian, agar kita lebih paham lagi mengenai gerak fototropisme ini, kami melakukan praktikum yaitu pertumbuhan kacang hijau dengan bantuan cahaya matahari. Bahan-bahannya: 1 buah kardus yang telah dilubangi di satu sisinya, tumbuhan kacang hijau yang telah ditanam selama 4 hari, dan 1 buah selotip. Untuk membuktikan adanya fototropisme, masukkan tumbuhan kacang hijau ke dalam kardus. Kemudian, tutup kardus dengan selotip agar cahaya matahari tidak dapat masuk kecuali sisi kardus yang telah dilubangi. Baiklah, sekarang kita akan melihat arah gerak tumbuhan kacang hijau setelah 7 hari yang diletakkan di bawah sinar matahari. Selanjutnya, yang kedua, gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa gaya gravitasi bumi. Geotropisme positif jika arah gerak responnya menuju ke bumi atau menuju ke bawah. Contohnya gerak pertumbuhan akar. Kemudian geotropisme negatif jika responnya menjauhi bumi atau menuju ke atas. Contohnya gerak pertumbuhan batang. Sekian materi penjelasan dari saya. Selanjutnya penyampaian materi yang disampaikan oleh Melissa Trulin Ginting. Kepada Melissa Trulin Ginting, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberi saya kesempatan. Saya Melissa Trulin Ginting akan melanjutkan materi tentang 3 gerak hidrotropisme. Gerak hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan air. Respon tumbuhan tanaman ditentukan oleh stimulus gradien atau konsentrasi air atau yang bisa disebut kelembapan. Kelembapan menyebabkan membeloknya akar ke daerah yang mengandung air dengan konsentrasi yang lebih besar. Pengamatan terkait hidrotropisme belum banyak berkembang karena bagian tumbuhan yang mempengaruhi adalah akar. Tetapi, jika dibandingkan dengan pengaruh gravitasi, pertumbuhan akar ke bawah lebih dimungkinkan karena adanya rangsangan gravitasi dibandingkan rangsangan air. Gerak kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Misal, gerak akar yang menuju akar unsur pupuk dalam tanah. Lanjut, gerak tikmotropisme. Gerak tikmotropisme adalah pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu stigma, yang berarti sentuhan. Contoh dari tikmotropisme adalah pertumbuhan tanaman yang sulur, seperti anggur, dan tanaman yang pertumbuhannya merambat dan melilit sulur, yang membelit bagian penopangnya. Sulur tanaman akan tumbuh lurus hingga menyentuh sesuatu. Adanya kontak sulur tersebut merangsang sulur untuk tumbuh melilit. Terjadi perbedaan kecepatan. Pertumbuhan tumbuh karena sel-sel yang terkena sentuhan dan memproduksi auksin dan pertumbuhan menjadi lebih cepat hingga membengkok dan melilit sumber sentuhan. Gerak termotropisme. Termotropisme adalah pergerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi dari rangsangan berupa
berupa panas atau pertumbuhan panas. Salah satu contoh termotropisme adalah pertumbuhan daun tanaman rhododendron yang dapat menjadi keriting dan menunduk ke bawah apabila lingkungan mencapai -derajat celcius. Gerak skototropisme. Skototropisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu skotos berarti kegelapan atau kelelaman. Adalah pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan. Terima kasih kepada Melisa Trulin Ginting yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya penyampaian materi yang disampaikan oleh Aura Siska Maria Sinaga. Kepada Aura Siska Maria Sinaga, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Aura Siska Maria Sinaga akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi fotonasti, tikmonasti atau seismonasti, niktinasti, kemonasti, termonasti, dan nasti kompleks. 1. Gerak fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contoh fotonasti adalah mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada sore hari. Kemudian ada yang kedua, gerak tikmonasti. Tikmonasti atau seismonasti adalah gerak tumbuhan yang disebabkan berubahnya tekanan turgor akibat adanya sentuhan. Contohnya tikmonasti adalah gerak menutupnya daun fitri malu atau mimosa pudica setelah disentuh. Sentuhan dapat menyebabkan kadar air pada bagian yang disentuh menjadi berkurang. Akibatnya tekanan turgor akan menurun yang menyebabkan daun menjadi mengerut. Kemudian yang ketiga, gerak niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan karena kondisi gelap. Gerak niktinasti terjadi secara periodik pada saat menjelang malam, sehingga sering disebut juga sebagai gerak tidur. Contohnya gerak menutupnya daun lamtoro pada malam hari. Kemudian yang keempat, gerak kemonasti. Kemonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh pengaruh zat kimia. Contoh gerak kemonasti pada tumbuhan adalah membuka mulut daun atau stomata di siang hari karena ada peningkatan kadar karbon dioksida. Dan selanjutnya yang kelima, gerak termonasti. Termonasti adalah gerak nasti akibat pengaruh suhu. Contohnya adalah mekarnya bunga tulip pada suhu tertentu. Bunga tulip akan mekar jika mengalami kenaikan suhu, dan ketika suhu turun, maka bunga akan menguncup kembali. Terima kasih kepada Aura Siska Maria Sinaga yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya penyampaian materi yang disampaikan oleh Mipta Mawarda. Kepada Mipta Mawarda, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberi saya kesempatan untuk melanjutkan materi ini. Saya Mipta Mawarda akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Aura Maria Sinaga tadi. Gerak haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insectivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya menutupnya daun tanaman Venus ketika tersentuh serangga kecil. Jika seekor serangga mendarat di permukaan daun, serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar. Gerak nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Contohnya, gerak nasti kompleks adalah gerakan membuka dan menutup pada stomata. Kemudian B. Gerak taksis. Taksis adalah gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, taksis dibedakan menjadi fototaksis dan kemotaksis. 1. Gerak fototaksis. Fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya klorofil atau zat hijau daun yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Berikutnya yaitu 2.
Gerak kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan atau metagenesis, tumbuhan lumut atau bryophyta, sel telur atau ovum mengeluarkan zat kimia atau gula dan protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mifta Mawarda yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya penyampaian materi yang disampaikan oleh Tri Mahlisa. Kepada Tri Mahlisa saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya Tri Mahlisa ingin membacakan materi tentang gerak higroskopis dan fotosintesis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Contohnya yaitu gerakan pecahnya kulit buah polong-polongan hingga bijinya terlempar keluar. Hal ini disebabkan berkurangnya air pada kulit buah. Kulit buah menjadi kering, retak, dan akhirnya pecah. Selanjutnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foton yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembuatan. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan menggunakan air atau H2O, karbon dioksida, CO2 dengan bantuan energi cahaya matahari sehingga menghasilkan zat makanan dan oksigen atau O2. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana proses terjadinya fotosintesis. Nah, di sini tuh ada rumus kimia fotosintesis secara sederhana. Yang pertama yaitu ada karbon dioksida atau CO2. Nah, karbon dioksida ini akan diserap oleh mulut daun pada tanaman dari udara bebas. Mulut daun ini disebut dengan stotama. Kemudian itu ada air. Air itu diambil lalu diserap dari dalam tanah melalui akar tanaman yang selanjutnya akan diangkut oleh komponen pengangkut pada tanaman. Yang ketiga itu ada cahaya. Cahaya matahari itu diserap oleh klorofil atau biasa disebut zat hijau daun dan akan diuraikan menjadi energi. Nah, yang keempat yaitu dari semua proses yang akan berlangsung dan akan membentuk sebuah reaksi dan menghasilkan oksigen serta glukosa. Saat fotosintesis, tumbuhan akan melepaskan oksigen ke udara. Hal ini berbeda dengan aktivitas tumbuhan yang melakukan respirasi pada malam hari. Nah, yang kelima yaitu setelah terdapat glukosa pada tumbuhan, maka akan diubah menjadi nutrisi seperti lemak, protein, dan nutrisi lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan, tumbuhan menyimpan glukosa dalam bentuk pati dan sisa cadangan glukosa akan disimpan di buah, akar, atau jenis tumbuhan umbi-umbian dan daun. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Tri Mahlisa yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya berikut ini kesimpulan yang dapat kita ketahui dari materi yang sudah kami jelaskan. Gerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Suatu benda atau organisme dikatakan makhluk hidup jika bergerak. Tumbuhan juga melakukan gerak seperti manusia dan juga hewan. Hanya saja gerak pada tumbuhan bersifat gerak pasif. Gerak pada tumbuhan memberi tanggapan terhadap rangsangan yang berasal dari cahaya, gaya tarik bumi, air, dan zat kimia. Gerak pada tumbuhan terdapat 3, yaitu gerak endonom, gerak etionom, dan gerak higroskopis. Dalam proses fotosintesis, bahan yang diperlukan yaitu CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air. Produk yang dihasilkan dari proses fotosintesis ini adalah glukosa dan oksigen. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu cahaya, enzim, substrat, dan suhu. Demikian hasil presentasi kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan kami yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.